Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdul Jalil, NIM 10519105 dari kelas YS3. Saya akan menjelaskan Enterprise Arsitektur dan penggunaan Archimedes. Pengertian dari Enterprise Arsitektur adalah Enterprise Arsitektur adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang enterprise arsitektur menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat di suatu perusahaan dapat diidentifikasi, dimotivasi, dan diterima perubahannya. Selanjutnya, enterprise arsitektur menurut para ahli. Menurut Groenland, dalam Kosasi tahun 2013, enterprise arsitektur adalah praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi, teknologi informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Menurut Jarvich tahun 2006, enterprise arsitektur merupakan sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Menurut Garnett dalam Kosasi tahun 2013 mengemukakan bahwa penerapan enterprise arsitektur sering lebih fokus kepada keselarasan antara bisnis dengan teknologi informasi sehingga terkadang melupakan kebutuhan keamanan dan privasinya. Jenis-jenis enterprise arsitektur. Yang pertama, business arsitektur. Arsitektur bisnis membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung kuat dan mampu melakukan tugas yang ada. Hal ini berarti akan memberikan nilai ujung ke ujung atau end-to-end dengan cara yang paling efisien. Yang kedua ada application arsitektur, yaitu membangun aplikasi yang kompleks, membutuhkan perencanaan strategis jika tidak lebih dari manajemen proyek. Yang ketiga ada information arsitektur. Untuk proses ini, proses dan protokol untuk mengelola pertukaran informasi di seluruh perusahaan. Enterprise Information Architecture digunakan untuk memandu manajemen perubahan, mempromosikan berbagai data. Yang terakhir ada teknologi arsitektur. Di sini menjelaskan software dan hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan bisnis dan layanan aplikasi. Selanjutnya, manfaat dari enterprise arsitektur. 1. Dapat menangkap fakta tentang misi, fungsi, dan landasan bisnis dalam bentuk yang dipahami untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, dapat memperbaiki komunikasi di antara organisasi TI dan bisnis dalam perusahaan menggunakan kosakata standar. Yang ketiga, fokus pada pembangunan strategi dari teknologi untuk pengelolaan informasi perusahaan yang baik dan meningkatkan konsistensi, akurasi, tepat waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan berbagai informasi pengelolaan TI di perusahaan. Yang keempat, mencapai skala ekonomi dengan menyediakan mekanisme berbagai layanan di seluruh bagian perusahaan. Yang kelima, mempercepat integrasi sistem yang eksis, migrasi, dan yang baru. Yang terakhir, yang keenam, memastikan pemenuhan hukum dan regulasi. Adapun tujuan dari enterprise arsitektur tersebut, tujuan utamanya adalah
Arsitektur perusahaan menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Di sini framework yang populer digunakan enterprise arsitektur adalah yang saya ketahui adalah Jahman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework, dan The Open Group Architecture Framework. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang Archimedes. Jadi Archimedes adalah sebuah notasi ataupun modeling language untuk menggambarkan entitas dan relasi dalam sebuah enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur sendiri secara sederhana merupakan suatu konsep integrasi antar domain bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjalankan aplikasi Archimedes. Baik, di sini saya telah membuka aplikasi Archi. Saya akan menjelaskan cara membuat BMC di aplikasi Archi. Langkah pertama, kita membuat grup terlebih dahulu. Grup ini kita beri nama Customer Segment atau disingkat CS. Di dalam CS terdiri dari dua bisnis. Yang pertama, bisnis aktor. Dan yang kedua, bisnis role. Apa sih customer segment itu? Customer segment adalah segmentasi konsumen, yaitu siapa target konsumen yang berpotensi memiliki produk atau layanan tersebut. Selanjutnya kita membuat grup lagi. Grup ini kita beri nama Value Proportion atau disingkat VP. Di dalam value proportion terdiri dari 3 bisnis. Yang pertama, bisnis enterprise. Kita ganti nama jadi bisnis enterprise. Lalu yang kedua, bisnis service. Yang ketiga, bisnis produk. Dan ada juga value. Selanjutnya kita membuat grup baru lagi. Grup ini kita beri nama CH atau channel. Apa sih channel itu? Channel itu adalah media interaksi antara bisnis dan konsumen. Di dalam CH ada dua bisnis. Yang pertama bisnis collaboration dan yang kedua bisnis distribution.
kita ganti dulu jadi business distribution. Yang ketiga ada customer relationship. Kita buat grup baru dulu. Oh maaf, yang keempat customer relationship. Kita buat grup baru. Lalu kita ganti nama dengan customer relationship atau disingkat CR. Di dalam CR terdiri dari dua bisnis. Yang pertama bisnis collaboration, dan yang kedua business interaction. Apa sih customer relationship itu atau CR itu? CR itu adalah syarat untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan pelanggan agar berjalan mudah. Lalu yang kelima, kita buat grup lagi. Grup ini kita beri nama Key Partner atau KP. Di dalam Key Partner atau KP terdiri dari 4 bisnis. Yang pertama, bisnis aktor. Lalu yang kedua ada bisnis collaboration. Yang ketiga ada bisnis role. Dan yang keempat ada bisnis interaction. Lalu selanjutnya yang keenam ada Keyalator Key Activity atau disingkat KA. Kita buat grupnya dulu. Kita ganti menjadi KA. KA hanya terdiri dari satu bisnis, yaitu business function. Apa itu Keyalator Key Activity atau yang disingkat KA? KA adalah menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis atau semua kegiatan tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Lalu yang ketujuh, kita buat grup baru lagi. Grup ini kita beri nama Key Research atau disingkat KR. Dalam KR terdiri dari 4 bisnis objek. 4 bisnis objek. Bisnis objek yang pertama kita beri nama Physical Research. Bisnis Physical Research.
physical research. Lalu yang kedua, kita beri nama financial research. Yang ketiga, kita beri nama human research. Dan yang keempat, kita beri nama intellectual research. Oke, selanjutnya yang ke-8, kita membuat grup lagi. Grup ini kita beri nama konstruktor atau CS. Kita tambahkan note. Apa sih CS itu? CS dapat dimodelkan menjadi sebuah aliran dari kos ke perusahaan atau rekan P dan aktivasi. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita buat grup lagi. Grup ini kita beri nama reference stream atau disingkat RS. Kita tambahkan note. Apa sih reference stream itu? Reference stream dapat dimodelkan menjadi revenue dari CS atau sebuah perusahaan. Oke, kita cek lagi apakah ada yang kurang, atau kita bisa rapikan jika ada yang belum rapi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.